Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali pada pertemuan ke-10 ini ya untuk mahasiswa semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, jurusan Teknik Mesin. Melanjutkan pertemuan yang ke-9 kemarin ini yang kita bahas ya di mata kuliah pemrograman komputer ini ya. Pada pertemuan kemarin kita sedikit membahas tentang inventory barang ya. Inventory barang. Nah, dalam inventory barang itu ada yang namanya flat design. Flat design itu adalah tampilan utama atau menu utama pada suatu program inventory barang ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas bagaimana cara membuat flat design ini ya. Kemudian tools-tools apa yang digunakan, terus dalam pemrogramannya ya, itu skripnya seperti apa. Ya, nanti kita akan membahas. Nah, untuk bahan-bahannya yang jelas mahasiswa sekalian harus punya komputer ya atau laptop, baik itu komputernya sendiri atau pinjam ke temannya ya. Karena ini dibutuhkan praktek. Kalau tidak praktek maka ya kesulitan untuk memahami. Jadi usahakan kalau tidak punya meminjam ke temannya ya untuk melakukan praktek ini ya. Kemudian harus ada Microsoft Excel. Saya kira di setiap komputer ya yang basicnya Windows harusnya ada Microsoft Excel atau Microsoft Office ya. Sehingga tidak perlu menginstal program tambahan, ya cukup Microsoft Excel ini saja nanti kita bisa kelola di developer ya. Developer nanti ada Visual Basic ya, di mana yang di pertemuan ke-9 itu sudah kita bahas bagaimana cara menampilkan toolbar developers ya. Kemudian yang dibutuhkan adalah kreativitas sampean semua karena ini nanti bergantung bagus dan tidaknya tampilan web flat design ya itu tergantung kreativitas mahasiswa masing-masing ya. Sebelumnya saya akan memberikan contoh seperti apa flat design itu ya. Ini saya sudah buat ya. Klik developer kemudian Visual Basic. Oke, kemudian user form. Nah, seperti ini. Coba saya running dulu. Nah, ini contoh flat design yang sudah saya buat ya. Nanti tergantung mahasiswa sekalian mau dikasih gambar apa di sini, mau dikasih judul seperti apa, terus lambangnya seperti apa, silakan berkreativitas sendiri ya. Ini hanya contoh saja yang saya buat kemarin. Nah, kemudian fasilitas apa yang ada di sini? Yang pertama ya ada menu-menu ini ya. Menu-menu ini ketika kursor saya tujukan ke menu, maka warnanya akan berubah. Nah, ini ada skripnya. Ketika pindah nanti dia kembali seperti semula. Ini juga ada skripnya. Dan ini nanti yang akan kita pelajari. Terus ketika saya pindah ke sini ya, saya klik maka akan muncul multipack ya. Ketika saya klik di data asset, maka muncul di multipack 1. Ketika saya klik di supplier dan user, dia ke pack 2, spesifikasi ke pack 3. Ya, ketika saya taruh home, maka dia akan kembali ke menu awal, ke dashboard awal ya. Kemudian ketika kita klik keluar, maka dia akan keluar programnya. Eh, Sebuah program yang simple ya, tapi nanti untuk data inventory barang itu kita akan berangkat dari program simple ini dulu, nanti baru ke program yang rumit ya. Akan tetapi dari penulisan skripnya tidak sesimpel yang kita lihat tadi ya. Agak ribet, tapi tidak apa-apa. Kita coba pelan-pelan ya. Baik. Kemudian
Apa yang akan kita buat? Ya, yang akan kita buat ya salah satunya membuat beberapa toolbar tadi ya. Ada beberapa menu tadi, kemudian buat grafik desainnya seperti apa, buat beberapa set untuk toolbar. Ya, ada beberapa set halaman nanti di toolbar yang kita praktekkan ini ada 3 ya. Kemudian ada buat tombol exit. Kemudian script-script apa yang kita gunakan ya? Di sini ada salah 2 contoh script ya. Nah, sebenarnya ini nanti kita pilih ya ketika pada menu klik. Bentar saya tunjukkan. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini pada menu ini kita pilih nanti ya. Kita pilih mouse move gitu ya. Ketika kita pilih mouse move nanti akan muncul seperti ini, script seperti ini. Ini sudah bawaan programnya ya. Nanti yang kita tambahkan hanya script ini saja. Nah, kita kembali ke sini ya. Nanti yang kita tulis hanya script ini saja dan script ini saja. Jadi yang private sub, and sub, private sub, and sub ini adalah otomatis ya nanti. Nah, fungsinya apa? Dia berfungsi sebagai pengganti warna saat mouse dipindahkan pada tulisan tertentu ya. Seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Nah, warna ini adalah warna ketika dia ditaruh di script tertentu, dia akan berubah warna. Nah, warnanya adalah biru ke hijau-hijauan tadi ya. Kemudian perintah yang di bawahnya ini adalah perintah ya. Ketika mouse itu kita pindah atau kita pindahkan gitu ya, nanti dia akan kembali ke warna semulanya yaitu hitam gitu ya. Ini ketika ditujukan nanti dia, bentar saya contohkan saja biar lebih mudah untuk difahami. Nah, ini ketika nanti ditujukan ke sini dia akan berwarna biru. Ketika dia digeser lagi dia berwarna ke bentuk semula. Nah, ini simple tapi ini ada skripnya ya. Skripnya tidak sesimpel yang kita bayangkan, oleh karena itu kita harus belajar ya, gitu ya. Oke, kemudian script berikutnya adalah multi-page ya, visible sama dengan false. Multi-page visible sama dengan false. Multi-page visible sama dengan false ini adalah kalau kita buka seperti ini kalau kita buka seperti ini, maka akan tampil background gambar teman-teman kalian ya yang ada di sini. Padahal tadi dia tertutup oleh multi-page ya. Makanya butuh yang namanya script ini. Tujuannya apa? Ketika multi-page itu ditampilkan ya, ketika dia di running maka multi-page akan tidak tampak ya. Di sini perintahnya adalah false itu ya. Ya, sehingga dia berfungsi sebagai tidak menampilkan multi-page saat dibukanya aplikasi gitu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah multi-page akan ditampilkan ya berdasarkan perintah klik ya. Berdasarkan perintah dari klik. Ini true, yang tadi false, yang sekarang true gitu ya. Nah, multi-page yang halaman berapa? Ini halaman 0. Halaman 0 ini diartikan sebagai multi-page yang sheet 1 gitu ya. Saya contohkan di sini. Ini saya play. Nah, ini adalah perintah ketika dijalankan, ini adalah perintah yang di atas ini berjalan. Kemudian ketika saya perintahkan untuk diklik ya, bentar.
Ketika saya perintahkan untuk diklik pada data aset, maka multi page akan keluar. Halaman berapa? Halaman 0 ya. Halaman di sini adalah page 1. Page 2 ini adalah halaman 1, page 3 halaman 2, begitu seterusnya. Ya. Saya kira ini gampang untuk dipahami. Nanti saya kirimkan atau saya kasih link untuk download program yang sudah jadi ini ya. Terus dapat diamati oleh teman-teman mahasiswa. Setelah diamati kemudian dapat dipraktekkan ya. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kalau ada kesempatan saya akan praktekkan bagaimana membuat step by step untuk inventory barang. Nah ini step pertama kita sudah membuat flat design, kemudian nanti ada step-step berikutnya yang harus kita lewati ya. Sehingga harus diikuti terus ya. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya, baik itu pertemuan yang sinkron maupun yang asinkron. Ya saya kira cukup bisa dimengerti ya dan mudah dipahami. Saya kira sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.